Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam pertemuan kita yang lampau, kita baru membahas beberapa ayat-ayat pada surah Al-Mutaffifin. Dan sekarang kita akan melanjutkannya agar menyambung pembahasan kita pada sore hari ini. Kita ulas sedikit saja dari pangkal ayat sehingga ketersambungannya dapat dicerna oleh akal pikiran kita, saudara-saudari. Diberi nama surat kita ini oleh Allah dengan surah Mutaffifin karena memang ada bunyi kalimat itu pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ada yang berkata surat kita ini diturunkan pada periode Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi mayoritas para ulama menyebutkan dan ini adalah surat yang pertama turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi baru berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Madinah. Ternyata di pasar-pasar banyak sekali kecurangan-kecurangan. Untuk merespon apa yang ada di tengah pasar itu, lalu Allah menurunkan ayatnya mengecam pelaku-pelaku kecurangan. Sehingga turunlah ayat kita ini, surat kita ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Saudara-saudari, sementara pada surat-surat kita sebelumnya itu adalah membicarakan dengan detail gambaran tentang hari kiamat yang pasti. Kok tiba-tiba pembahasannya pada surat berikutnya berkaitan dengan interaksi manusia dalam persoalan muamalah atau jual beli. Ingin menyampaikan pesannya, Allah ingin menyampaikan pesannya bahwa agama kita ini tidak hanya persoalan akidah. Iya, penting akidah, tetapi hal berkaitan dengan lini sisi kehidupan kita yang lain juga dibicarakan dalam Islam. Oleh karena itu ayat-ayat ini memberikan informasi kepada kita, ini agama adalah agama yang komprehensif, syumuliyah, totalitas. Tidak hanya membicarakan satu bagian dalam kehidupan kita lalu mengabaikan yang lain. Tidak. Islam yang kita pahami, yang disuruh kita memasuki Islam secara totalitas, secara keseluruhan adalah Islam yang membicarakan seluruh lini kehidupan kita tanpa terkecuali. Allah mengecam Bani Israel yang mereka memilah-milih dari ajaran agamanya dan meninggalkan sebagian besar dari yang lain. Kayaknya kalau cara berpakaian Islami suka deh, trennya lagi sekarang jilbab panjang. Tapi kalau soal perbankan Islam saya nggak tertarik, konvensional. Kalau pendidikan Islam SDIT, SMPIT, oke, saya tertarik. Tapi kalau untuk pakai jilbab, ntar deh setelah pensiun. Itu namanya parsial dalam beragama. Itulah yang menghancurkan Bani Israel, dibinasakan oleh Allah. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebahagian yang lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk masuk Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang beriman, masukilah agama Islam itu dengan secara keseluruhan. Saudara-saudari, jadi termasuk pada perkara muamalah, interaksi manusia dengan manusia dalam hubungan bisnis ini juga harus dilakukan perbaikan-perbaikan, harus ditegakkan keadilan, tidak ada kecurangan satu sama lain yang akhirnya membuat ketidakharmonisan di dalam barisan masyarakat. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita telah sebutkan kalimat pertama, ayat yang pertama itu terdiri dari dua kalimat. Wailul lil mutaffifin. Satu kalimat wail, satu lagi kalimat mutaffifin. Kalimat wail atau wailun di kalangan ulama tafsir, kalau kita mereferensi kepada kitab-kitab tafsir klasik, maka mereka berkata itu wail adalah salah satu dari lembah yang ada di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul lil mutaffifin, itu artinya
neraka wel, begitu. Neraka wel bagi mereka yang melakukan kecurangan. Walaupun memang ada makna yang lain dari ulama dari sisi bahasa mengatakan bahwa kata wailun atau wail ini bisa semakna dengan celaka, binasa, rugi. Bila Allah berfirman wailul lil mutaffifin, kerugian, kebinasaan atau kecelakaan bagi mereka orang-orang yang curang. Ustaz, ini kan sebab turun ayat, background ayat ini diturunkan interaksi sesama manusia yang berniaga dengan perniagaannya curang, menambah atau mengurangi timbangan. Terus kalau curang pemilu gimana Pak Ustaz? Nyambung nggak ayat itu? Kalau curang dalam kehidupan bersosial masyarakat, kalau curang dalam... Saudara-saudara sekalian, para ulama memberikan kaedah dalam menafsirkan Quran. Di antara kaedah dalam menafsirkan Quran adalah itu bukti bahwa kemukjizatan Al-Quran. Begini kaedahnya: al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan yang ada dalam Quran tidak dilihat secara khusus background ayat itu diturunkan, tapi melihat makna lafaz umum dari kalimat-kalimat itu. Kalau seandainya kecurangan itu merajalela dan berbagai aneka ragam di seluruh lini, tidak hanya dalam perniagaan tetapi juga ada kecurangan-kecurangan dalam bentuk yang lain, maka memang ayat ini diturunkan secara backgroundnya, asbabun nuzulnya merespon perilaku-perilaku curang yang ada di pasar. Itu kalau sebab turun background ayat ini diturunkan. Tapi kalau dilihat dari keumuman lafaznya, ini berlaku untuk semua hal dalam hal yang berkaitan dengan kecurangan. Maka nanti bila kita baca ayat yang kedua dan ketiga, kalau kecurangan yang dimaksud Allah itu adalah apabila mereka membeli ditakarkan orang lain, mereka minta dilebihkan. Tapi kalau mereka yang nimbang, mereka yang menakar, mereka kurang-kurangi. Berperan ganda dia. Kalau dia lagi beli, tambahin. 2 biji lagi, 2 ekor lagi. 3 senti lagi, 5 senti lagi kalau beli kain. Tapi kalau dia nimbang, dah pas. Yang 1 kilo dibilang 1 kilo, padahal masih 9 garis, 9 ons. Ini kan berperan ganda. Walaupun background ayat kita ini berkaitan dengan pelaku-pelaku pasar di Madinah, tetapi ini juga senada dengan irama. Ada orang yang bila haknya menuntut berlebihan, pada persoalan memberikan tanggung jawab atau kewajibannya dia kurang-kurangi. Mestinya jam 8 masuk, keluarnya jam 4. Masuk jam 9, keluarnya jam 3:30. Atau naudzubillah min dzalik, masuk jam 10, keluar jam 11. Atau masuk jam 11, keluar jam 12. Ya, kalau enggak ada monitoringnya dari tertentu daerahnya di tepi laut sana, enggak ada orang begitu. Masuk jam berapa? 11:12. Masuk jam 11, keluar jam 12. Bukan BNI 45 ya. Kalau BNI 45 masuk jam 4, keluar jam 5. Masuk jam 4, keluar jam 5. Itu BNI 45. Ini enggak, masuk jam 11, keluar jam 12. 11:12. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun persoalan ini asal turunnya ya backgroundnya adalah diturunkan pada mereka yang berlaku curang dalam perniagaan, tetapi ini juga secara mukjizat Al-Quran bisa dikaitkan dengan berbagai aneka ragam kecurangan yang ada dalam masyarakat. Baik, itu makna kata wail. Makna kata mutaffifin kita juga sudah pernah membahasnya ya pada pertemuan pertama terkait dengan surat ini. Ada di kalangan ulama bahasa bahwa kata mutaffifin ini berakar dari kata tofafa, artinya meloncat pagar atau mengisi air pada gelas tidak penuh, sepertiga atau seperempat. Memangnya pagar itu dibuat untuk apa? Untuk diloncati? Bukan. Pagar itu dibuat untuk memagari rumah ini, masjid ini. Atau ada pintu pagar, dibuka pintunya, kita masuk, tutup lagi pagarnya. Berarti kalau kita meloncati pagar, ini tidak wajar. Tidak wajar itu. Kalau kita ingin memberikan air pada orang lain dan menuangkan airnya pada gelas, mestinya gimana? Penuhkan sampai ke batas bagaimana gelas ini dipenuhkan dengan air. Bukan diisi sepertiganya atau seperempat.
Tidak wajar, tidak wajar. Pelaku kecurangan yang dikecam dalam ayat ini sehingga mereka disebut mutaffifin, itu perangai tidak wajar, menambah atau mengurangi takarannya, timbangannya. Itu makna pertama dari sisi kebahasaan dari kata mutaffifin. Bila dilihat dari akar katanya tafafa, meloncat pagar atau mengisi air pada gelas tidak penuh sepertiganya atau seperempatnya. Ada di kalangan ulama tafsir, dari kalangan ulama tafsir yang berorientasi bahasa, kalimat mutaffifin itu juga bisa berakar dari kata tofif. Tofif. Apa itu makna kata tofif? Remeh. Remeh. Di kalangan perniaga menganggap bahwa menambah atau mengurangi timbangan perkara yang remeh. Menurut mereka, menambah atau mengurangi, alah, masa itu saja menjadi persoalan. Menurut Allah ini bukan perkara remeh, ini persoalan besar. Ini bisa menjadi persoalan besar. Kalau dia nggak terima, komplain, marah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bahkan mendatangkan sebuah surat yang diberi nama suratnya dengan Al-Mutaffifin, merespon itu urgen, penting, besar perkaranya. Ini patut untuk diangkat sebuah isu sehingga Allah menyebutkannya dalam sebuah chapter persoalan yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, ada pula makna mutaffifin. Mereka berkata ini berakar dari tofaf. Tofaf itu marah yang mengakibatkan nanti perkelahian. Iyalah, orang yang tidak tahu menau lalu ia dicurangi, setelah sampai di rumah, ya Allah, nggak sampai 1 kilo, cuma 9 garis 9 on. Saya beli 2 meter tadi, saya belanja kain 2 meter, duitnya sekian. Ini 1 meter 80 pun nggak cukup nih, dicurangi, komplain, dalam hati nggak enakan. Itu bisa lalu marah, berkelahi. Itu sering terjadi. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari aneka ragam makna kebahasaan yang kita sebutkan, baik dari kata wail atau wailun, atau mungkin dari berbagai makna kata dari kalimat mutaffifin, ini memberikan makna kepada kita, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan aneka ragam makna-makna yang disebutkan, cocok pas sesuai dengan makna yang dituntut dari ayat itu. Tapi apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecaman neraka wail, celaka, kerugian atau kebinasaan bagi mereka pelaku kecurangan, maka ayat-ayat seterusnya dalam surat ini memberikan clue atau jawaban bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menurunkan firman-firman-Nya dari surah Mutaffifin ini. Pada ayat yang kedua kita temukan maksud Allah Subhanahu wa taala mengecam para pelaku kecurangan, itu dimaksudkan oleh Allah adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta untuk dilebihkan, minta untuk dicukupkan. Itu yang kita sebutkan ini dalam kondisi sebagai penjual, customer. Tapi di sisi yang lain, dari pihak pembeli, penipuan kecurangannya dari pihak pembeli. Kata Allah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menimbang dan apabila mereka menakar, mereka kurangi takarannya. Berarti kan ia main 2 kaki kalau sekarang ya. Ada istilah main 2 kaki dong. Kalau dia membeli, dia minta dilebihkan. Kalau dia lagi jual, dia kurangi. Kamu main 2 kaki ya? Iyalah, kalau 1 kaki gimana mau bisa main bola kalau 1 kaki ya? Harus main 2 kaki. 2 kaki dalam makna dia apabila membeli, dia ingin dilebih-lebihkan. Tapi kalau dia jual, menimbang, menakar, dia kurangkan. Saudara sekalian, saya juga memesankan dalam pertemuan yang lalu
Bila kita baca ayat ini, lalu kita menganalisanya dalam kehidupan sehari-hari, wow, betapa banyaknya dalam kehidupan kita bermasyarakat kecurangan di sana sini. Nantilah kecurangan yang terkait dengan kecurangan politik, kecurangan pemilu, kecurangan yang berhak untuk lulus, tidak berhak dia, lainlah. Kita bahas saja betapa banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau berkaitan dengan hal publik, kecurangan pembensin, kecurangan beras, gula pasir yang tertulis sekian, itu semestinya hadir pemerintah, ada regulasinya itu. Hadir pemerintah, timbangan itu sidak, harus sidak itu ke tempat-tempat yang terkait dengan publik. Undang-undang konsumen membuat begitu. Konsumen ini punya kekuatan dan dilindungi oleh undang-undang untuk komplain. Takaran di sana nggak pas. Ya, dinas pasar harus menurunkan timnya, cek. Apa yang dicek? Timbangan-timbangan di pasar itu, sampai timbangan lado juga harus dicek. Mereka punya anggaran, mereka punya kewajiban, mereka ya sebenarnya. Ya. Ada ikhwah kita yang mana ternyata keuntungan pembensin itu ada 2 miliar per hari, yang datang premium langsung habis, ternyata sudah punya sekian puluh meter selang dari tempat ngisi galon itu kira-kira 20-30 meter ke ujung sana. Permainan, dan ini kecurangan. Saudara-saudara sekalian, bila kecurangan ini yang marak, maka yang terjadi adalah, bukankah itu yang akan diberikan kepada anak istrinya? Bukankah ini nanti pada akhirnya menjadi makanan yang haram? Tidakkah kita takut dengan apa yang dikatakan baginda Nabi, kullu lahmin nabatat minal harami fannaru aula biha? Setiap cebisan darah daging yang berasal dari makanan yang haram, maka api neraka menjadi kuat, lebih utama, ditarik mereka-mereka yang melakukan hal seperti itu. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ia minta tambahan, ada terjadi tawar-menawar, hal yang dibolehkan dalam agama. Tapi kalau ngotot yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, maka inilah yang menjadi sumber-sumber kecurangan. Ternyata ketidakadilan itu mampu merobek-robek dari keharmonisan dalam tengah masyarakat, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat firman-firman Allah supaya konsentrasi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, sehingga keadilan harus ditegakkan. Dikecam pelaku-pelaku dari kecurangan. Bila kita mengatakan Allah mengecam bahwa kerugian bagi mereka orang-orang yang menipu atau curang, karena memang saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang curang, kalau perniagaan jual beli misalnya satu kali, lalu ia dicurangi, pembeli dicurangi oleh penjual, mungkin kali pertama akan sukses perniagaannya, tapi setelah sampai di rumah, tidak barang yang saya maksud, ininya tidak sesuai dengan timbangan, berbagai hal, mungkin dia akan berkata, ini harimu yang pertama dan yang terakhir aku ke tempat kedai itu. Oke, oleh karena itu satu customer pembeli setelah memutuskan tidak membeli ke kedai Anda. Kalau 10 orang yang tertipu, kalau 10 orang yang tercederai hatinya karena dicurangi, maka ada 10 orang yang tidak datang lagi ke tempat kedai Anda. Kalau dia menceritakan kepada yang lain, maka tidak tertutup kemungkinan kedai Anda juga akan tutup tidak lama lagi. Kerugian yang akan terjadi kepada pelaku kecurangannya di dunia pun sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti di akhirat pasti kecurangan, kezaliman mereka akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang spesial kepada mereka nanti di akhirat. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, samalah istilahnya dengan mengurangi kewajiban, tapi terkait dengan hak-haknya menuntut luar biasa. Kan begitu tuh. Apabila ia menerima takaran dari orang lain, tolong dong lebihin, tolong dong. Tapi kalau dia yang nakar, ini bang, ini adalah 1 kilo, ditimbang cuma 9 ons. Jadi sifat yang berlaku ganda pada diri Anda, itu yang dikecam oleh Allah pada ayat kita ini. Saudara-saudari sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk merenung, berpikir.
dengan bahasanya yang sangat lembut sekali. Begini, setelah Allah paparkan inilah yang dimaksud Allah mengecam neraka wil bagi mereka pelaku kecurangan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat berikut, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah tidak ia menduga bahwa ia akan dibangkitkan nanti oleh Allah di hari akhirat? Kita sudah pernah menjelaskan sentuhan dari makna yang sangat luar biasa. Kalau orang itu ragu, saya akan ikut pengajian hari Kamis, tapi masih 50-50, pergi nggak ya, ada tugas nih, kayaknya sama-sama penting. Keraguan yang seperti itu bisa disebut dalam bahasa agama syak. 50-50, 50-50 mau pergi, 50 atau ngerjain PR. Itu kalau syak. Dalam bahasa berikutnya ada zon, menduga, saya menduga akan berangkat, nah, gitu kan? Saya menduga akan pergi bikin PR. Kalau menduga begitu, tidak yakin sampai 80%, 90%, ia juga tidak pada posisi syak atau yang tadi 50-50. Dia naik sedikit kadarnya dari yang 50%. Zon atau menduga itu kadarnya 60%. Enggak terlalu yakin amat sih. Allah ingin menyampaikan pada ayat ini, kalaupun orang tidak begitu yakin sampai tahap 90%, 100% bahwa ia akan dibangkitkan di hari akhirat, cukup dengan 60% saja dia menduga bahwa suatu saat nanti ada lagi hari setelah kita di dunia yang dinampakkan seluruh amal-amalnya, maka ia dugaannya akan dibangkitkan itu saja pun sudah bisa untuk membuat dia tidak melakukan kecurangan. Kira-kira saudara-saudara sekalian, kalau dia punya kemantapan keyakinan dengan adanya hari berbangkit sampai pada titik 100%, kira-kira apakah ia terhalang dari curang? Iyalah, yang 60% saja sudah tidak lama dia lagi untuk mencurangi orang. Jadi kalau banyak kecurangan di negeri kita ini, itu indikator bahwa kelemahan iman. Itu poin-poin dari keyakinan adanya hari berbangkit tinggal pada rukun imannya, tidak masuk menjiwai hati-hati mereka. Itu simpelnya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah tidak ia menduga bahwa ia nanti akan dibangkitkan? Pengetahuan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ayat-ayat, surat-surat yang turun untuk menerapi jahiliyah yang berkaratnya kejahiliyahan di zaman Nabi, terapinya adalah mayoritas dari ayat-ayat yang turun periode Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang mengarahkan, membentuk persepsi dan pikiran masyarakat musyrikin Mekah menganggap meyakini adanya hari berbangkit, adanya hari akhirat. Itu sangat manjur. Kenapa? Kalau musyrikin Mekah yang diistilahkan dengan kejahiliahan, lalu mereka dituntun akal fikirannya, punya persepsi tentang akhiratnya, maka setelah terbentuk itu saudara-saudara sekalian, mau disuruh apapun, mau disuruh jungkir balik, mau dilarang apapun, mereka sudah terima. Itu buktinya. Itu buktinya. Persoalan dengan kamu puasa, kamu salat, itu adalah persoalan nanti di Madinah. Sementara kalau orang sudah mengkristalisasi nilai keyakinannya bahwa ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhati-hati dalam hidup ini. Itulah sebabnya para ulama ada yang berkata, mereka seseorang yang mencuri, ketika ia mencuri itu orangnya lagi tanggal imannya hari akhiratnya dengan hari akhirat. Orang lagi berzina, ketika ia berzina waktu itu lagi tanggal keimanannya dengan adanya hari berbangkit. Kalau dia menyuri, nyolong, lalu tiba-tiba hatinya berkata, kalaupun saya menyolong hari ini, gak ada orang lain yang melihatnya, tapi kan Allah Maha melihat. Dan ini nanti ada CCTV-nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana waktu itu hanya Allah yang Maha berkuasa. Gak jadi? Itu akan mampu menghalanginya supaya mengontrol dirinya tidak lagi melakukan sebuah dosa. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau orang punya keyakinan dengan adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah tidak ia menduga bahwasanya mereka akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala li yaumin azim, untuk hari yang maha dahsyat, hari kiamat.
Disebut ia dengan yaumun azim karena memang itu luar biasa dahsyatnya. Enggak kebayang oleh kita. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu ketika kita dibangkitkan, yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia berbondong-bondong menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Pada surat kita sebelum ini dan merupakan hubungan yang erat antara surat ini Mutaffifin dengan surah Al-Infitar sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kiamat dengan kuburan-kuburan yang diledakkan, yang dibongkar. Lalu kuburan-kuburan yang dibongkar ini animat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jiwa-jiwa akan mengetahui apa yang dulu pernah ia lakukan dan apa yang pernah ia tinggalkan. Nampak waktu dulu SMA tinggal salat asar. Dinampakkan oleh Allah. Nampak juga pengajian Kamis saya hadir di depan, nampak. Itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah menceritakan tentang bahayanya kecaman kepada mereka yang melakukan kecurangan-kecurangan, lalu Allah lantas kaitkan lagi dengan apa cerita di sebelahnya. Adakah mereka tidak menduga bahwa ia akan dibangkitkan nanti di akhirat? Yaitu pada hari yang sangat agung, yauma yakunun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu orang-orang semuanya pada berdiri siap untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Justru Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita jangan macam-macam. Sesungguhnya inna kitabal fujjari lafi sijjin, terkait dengan catatan tulis menulis kitab orang-orang pendosa fi sijjin. Lalu ditanyakan apa itu sijjin, wa ma adraka ma sijjin. Bapak Ibu, wa ma adraka itu ada 14 kali turun dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak memberitahu, dan kita juga tidak tahu. Ternyata sijjin itu dijelaskan. Kalau tidak karena dijelaskan oleh Allah, kita juga tidak tahu. Sijjin itu kata Allah adalah kitabum marqum, adalah kitab yang berisi tentang catatan-catatan amal. Baik catatan-catatan amal yang sifatnya positif atau catatan-catatan amal yang sifatnya negatif, ini terpapar dengan sedemikian rupa yang disampaikan Allah kepada kita saudara-saudari. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu barangkali waktu yang sangat pendek membatasi kita. Kita beri ruang kalau ada di antara kita yang ingin menanyakan satu dan lain hal, dan kita cukupkan ayat kita pada ayat yang ke-10 Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kalian apa itu kitab sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan-catatan amal seseorang. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, neraka wail atau celakalah pada hari itu bagi mereka orang-orang yang pendusta. Alladzina yukadzibu biyaumiddin, mereka mendustakan tentang adanya hari berbangkit, hari setelah kita nanti dimatikan Allah dari bumi ini. Baik saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja barangkali kajian tafsir kita dari surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 di dalam Al-Qur'an. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.